Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Ali Imran ayat 102. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang muttaqin atau orang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Wa qala aidan, masalul ladina yunfikuna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha'u wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan sebagai hartanya di jalan Allah, baik dalam bentuk membangun pembangunan masjid, membangun panti asuhan, membangun rumah sakit Islam, membangun perguruan tinggi Islam, membangun rumah penghafal Quran, seperti menanam satu biji, lalu setiap biji tumbuh 7 tangkai, lalu setiap tangkai berbuah 100 biji. Berarti pahalanya 700 kali. Wasi'un alim, lebih dari itu jika Allah berkehendak. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Ayo semangat Pak, jangan kendor karena baru 9 Ramadan, SAP sudah mulai maju. Sudah banyak yang ke MP, MTC, MP, MTC, GTC, Triple C, apalagi namanya di sana itu, yang dekat pintu khas itu, lupa pokoknya di situ. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Ikut Pak. Salatullah, salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Tobatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Kalau bapak-bapak dimarahi istri tak langsung begini bacakan. Baik, mengamu istri tak, astagfirullah rabbal, insyaallah ketawa. Nah, sikit lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
Jamaah subuh Masjid Al-Jauharatul Qadra alias Menara Madinah. Karena ini satu-satunya masjid di Sulsel, wabil khusus Kota Makassar. Persis Menara Madinah, Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Jadi sepertinya saya berada sekarang di Madinah, seakan-akan padahal saya berada di Kota Makassar. Ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah pada subuh ke-9 Ramadan 1442 Hijriah adalah penyakit-penyakit hati. Di akhirat nanti tidak ada orang masuk neraka karena menderita penyakit HIV/AIDS. Masuk neraka gara-gara penyakit prostat. Masuk neraka karena penyakit TBC. Masuk neraka karena penyakit kanker. Kanker itu bisa juga berarti kantong kering. Apalagi pegawai negeri kalau tanggal-tanggal tua menderita kanker kantong kering. Mudah-mudahan tidak dipotong THR padi, efisiensi anggaran Pak ya, ndaji padi. Napan rasa ki kena foto si anggaran. Tetapi orang masuk neraka disebabkan karena penyakit hati. Yang pertama, penyakit hati yang pertama dan bisa membuat karier seseorang binasa. Bahil, maseke, pelit, paku jembatan. Tidak mau keluarkan zakat harta atau mal, zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat profesi. Keluarkan Pak, mumpung di bulan suci Ramadan. Bagaimana perhitungannya Pak Ustaz? 2,5% setelah memenuhi haul, masanya 1 tahun kepemilikan. Misalnya begini, punya emas 85 gram. Emas itu sudah dimiliki 1 tahun. Harga emas sekarang 1,5 kalau tidak salah. Dikali saja 85 kali 1.500.000 dapat sekian, keluarkan 2,5%. Jika emas itu sudah dimiliki haulnya selama 1 tahun. Tiap tahun dikeluarkan. Bantu pembangunan masjid Allah Pak. Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Berkah hidup. Apa contohnya? Demi Allah, semua hasil ceramah saya infakkan ke masjid yang kami bangun, wakafkan. Masjid Al-Hilas, Jalan Traktor 2, Kompleks PU Malengkeri, berlantai 2. Kami wakafkan masjid Pak, lebar tanah 10 meter, panjang ke belakang kurang lebih 20 meter, berlantai 2 sekarang. Wakaf. Alhamdulillah berkah Pak. Intan surullah yang surkum. Siapa yang menolong agamanya Allah, termasuk menolong penyelesaian pembangunan masjid Allah, Allah akan memudahkan urusannya, Allah akan menolongnya. Alhamdulillah Pak, tidak ada urusan saya sulit. Anak jadi, anak pertama sekarang di Jepang, konsultan IT di Jepang. Selesai S3 di Jepang, ikut seleksi konsultan IT karena dia ahli dalam artificial intelligence, kecerdasan buatan. Berapa gajinya Pak? Masa kerja 0 tahun 35 juta. Bapaknya botak atas bawah 35 tahun bekerja 4E, baru 25 juta gajiku Pak. Bedanya Jepang dengan Indonesia jauh. Nyumbang di masjid Pak, berkah hidup ini. Tidak ada harta yang dibawa mati, mobil Alphard yang mengantar kita ke kubur, tidak ada yang dikuburkan sesama si mayat. Istri tidak mau ikut dikuburkan sesama suaminya yang sudah almarhum. Yang dibawa mati hanya yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk pembangunan masjid, membangun rumah panti asuhan, membangun rumah sakit Islam, membangun perguruan tinggi Islam, membangun penghafal Quran, rumah penghafal Quran. Itulah yang didapat nanti di hari kemudian. Yang kedua, penyakit hati yang kedua, ghibah. Ini yang banyak di Indonesia, ghibah, gosip. Karena di Jepang tidak ada orang gosip. Hasil penelitian saya, rata-rata gosip banyak terjadi di daerah-daerah negara berkembang, daerah miskin, karena kurang pekerjaan Pak. Di Jepang tidak ada saling gosip. Apa bahaya penyakit hati ghibah? Amalan orang yang dosa orang yang digibah diambil oleh orang yang menggibah. Dan orang yang menggibah sedang gibah, nanti di neraka itu selalu suka makan bangkai orang mati yang busuk dan bernanah. Padahal ada
makanan lezat sedap, katakanlah dua jenis makanan. Ada sebelah kanan palu basah serigala, kondro karebosi, coto perikata peterani, ada juga coto Kementerian Agama Jalanuri. Ada daging busuk bernanah, tapi yang dimakan adalah daging busuk, gibah. Putar Pak lagunya Oma supaya kita tidak gibah, gosip. Mengapa kau suka membukakan aib sesamamu, ke sana kemari kau cerita keburukannya. Semutan di seberang lautan jelas kelihatan, gajah mati di pelupuk mata tidak kelihatan. Gibah, hati-hati gibah. Yang kedua, penyakit hati lainnya adalah hasut. Nah, ini yang bahaya di negeri kita ini, menghasut. Untuk tujuannya mengadu domba. Menghasut bisa dalam bentuk memfitnah, menyebarkan berita bohong dalam rangka mengadu domba, menghasut. Allah berfirman di Quran surah Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Jangan patuhi kalian kepada semua orang yang senang menghina, memfitnah, menghasut dan menyebarkan berita bohong. Hati-hati Pak yang suka menyebarkan berita bohong di media sosial. Seperti ini Pak, saya kemarin cemas. Ada itu viral, mulai tahun 2026 semua sertifikat dan surat-surat berharga harus dielektronikkan. Jika tidak, semua aset yang tadinya hak milik diambil oleh negara. Wah, saya punya rumah kos ala titipi 10 rumah, satu masjid. Wah, diambil oleh negara. Betul-betul bangkrut negara ini kalau langsung diambil. Saya ke kantor wilayah BPM ATR Cenderawasih, ternyata hoax. Ini yang begini Pak, kalau di Jepang dihukum yang begini Pak. Doakan saya ketika berada di Jakarta, saya mau temu Menteri Kementerian Komunikasi dan Info. Yang begini-begini menyesatkan Pak. Menyesatkan, berita bohong menyesatkan. Tidak boleh. Ini termasuk juga penyakit hati. Apalagi penyakit hati berikutnya. Ghibah, fitnah, menghasut, menyebarkan berita bohong. Apalagi tuh gosip. Apalagi sombong. Sombong. La tamsi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Hak prerogatif sombong hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui namanya di Asmaul Husna Al-Mutakabbir. Manusia tidak punya hak sombong. Jadi rektor biasa-biasa saja. Jadi menteri biasa-biasa saja karena semua titipan. Gelar, pangkat, jabatan, anak, semua titipan. Apalagi sombong. Kalau seseorang berpangkat tinggi, bergelar panjang, berstatus sosial ekonomi tinggi, sombong, masih lumayan. Tapi kalau sudah miskin, bau ketiaknya, tinggi kurus, kekurangan gizi, tidak punya jabatan, lalu sombong. Mereka bingung, ini mau kemana ini orang ini. Oleh karena itu jangan. Itulah sebabnya sasaran sentral puasa, ending puasa adalah menjadi orang takwa. Takwa itu kepanjangannya adalah tawadu, rendah hati. Menurut Prof Hadis, sombong atau rendah hati? Menurut penilaiannya sehari-hari. Tapi menurut penilaian di kantor, Pak Hadis pantut jadi teladan. Karena tidak ada profesor naik motor keliling ceramah. Kecuali itu menunjukkan rendah hati. Banyak rumahnya tapi sederhana pakaiannya. Dan seperti orang lain cicilan cicil bajunya sembarang, jalannya sudah seperti begini. Alhamdulillah rendah hati. Terus yang kedua takwa, qanaah, merasa cukup, merasa cukup. Jadi kalau mau hidup tenang usahakan merasa cukup. Yang ketiga waraah, waraah itu berhati-hati terhadap dosa dan kesalahan, khususnya syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu sesuatu yang tidak jelas halal atau haram. Rasulullah bersabda, kalau syubhat tinggalkan. Syubhat tinggalkan. Rasulullah bersabda, ada 3 yang menyebabkan orang hidup tenang Pak. Yang pertama, yakin, hakul yakin ketemu dengan Allah. Pasti kita ketemu nanti Allah di yaumil hisab, hari perhitungan.
pada masa. Yang kedua, hakul yakin, menerima takdir Allah. Jadi kalau sebenarnya dalam Islam tidak dikenal namanya pacaran. Kalau misalnya sudah pacaran 3 tahun terus bukan jodoh, berarti terima takdir itu. Kalau tadi tidak menerima takdir, kena penyakit hati. Sudah kehendak takdir kita berdua berpisah dan berjumpa. Apalagi situ? Kemarin Pak, menantu saya meninggal. Saya tidak menetes air mata karena memang titipan. Bersedia menerima takdir. Yang ketiga, orang menjadi tenang karena selalu merasa qanaah, cukup dan bersyukur. Syukuri apa yang ada disyukuri. Bersyukur. Yang ketiga, berikutnya lagi, Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang bahagia. 4. Kalau urusan akhirat melihat ke atas. Kalau urusan dunia melihat ke bawah. Apa maksudnya melihat ke atas? Masjid kita mula bara belum selesai. Ini uang 1 juta. Semeng 5 saat. Urusan dunia melihat ke bawah. Teman-teman pada ingin jadi caleg, sekalipun menghalalkan segala macam cara ijazah palsu terjadi di Palopo. Bahayanya sekarang pilkada ijazah palsu, malu-maluku. Hilang sekarang urat kemaluannya orang Pak. Hilang. Ijazah palsu, aspal, asli tapi palsu. Tanda yang kedua, ciri-ciri orang bahagia, selalu melupakan kebaikannya. Jadi saat kami bangun masjid, orang masyarakat bilang, kasih nama masjid Al-Hadis. Saya takut nanti riah. Orang bilang, wah itu dibangun oleh Prof Hadis sebagai sponsor utama pewakaf. Tidak baik riah. Naiklah kepala saya sampai menyentuh langit, tidak baik. Kasih saja Al-Ikhlas, ikhlas. Yang ketiga, apa tadi? Kalau urusan dunia melihat ke atas, ke bawah, di atas. Kalau urusan akhirat melihat ke atas, urusan dunia melihat ke bawah. Yang kedua, melupakan kebaikannya. Yang ketiga, selalu mengingat kesalahannya. Saya Pak kalau bersalah pernah saya marahi mahasiswa, tidak bisa tidur. Istri saya bilang, kenapa Bapak uring-uringan? Sepertinya ada kesalahan yang saya buat tadi pagi. Kuingat, oh pernah aku marahi mahasiswaku. Terlambat datang. Kenapa dia terlambat datang? Karena suka tidur pagi. Saya marahi dalam arti mendidik. Yang keempat, lupa yang keempat itu. Jadi yang pertama tadi, kalau urusan dunia melihat ke bawah, urusan ke atas melihat, urusan akhirat melihat ke atas, melupakan kebaikannya, mengingat kesalahannya. Ada yang satu. Ini ciri-cirinya profesor, mudah lupa karena memori sudah penuh. Adakah alat tambah memori seperti komputer itu? Ini juga capek Pak, bertubi-tubi. Sebentar malam undangan Kapolresta Goa, Masjid Al-Ghafar, kompleks Polresta. Bantu pembangunan masjid. Pastabikul herat dalam hal kebaikan. Berlomba-lomba dah berjaga kebaikan. Berapa menit Mika? Banyak misalnya uring-uringan. Mau ke mall, belum buka mall. Penyakit hati berikutnya adalah rakus. Apa ciri-ciri orang rakus? Ini banyak terjadi di Indonesia. Sudah ada teman saya, 3 jabatan dipegang. 3 pejabat. Akibat tekanan darah tinggi, kecapean, pecah pembuluh darah di otak Pak. Dibawa ke rumah sakit pendidikan khas Wahidi kalau tidak salah, dioperasi, tidak bisa tertolong. Jadi hidup ini biasa-biasa saja, nikmati. Itulah sebabnya terus terang Pak, kalau tidak diimbangi dengan jiwa seni, sudah lama kita disakit tuntutannya profesor di Indonesia Pak. Setiap semester harus menulis buku. Setiap semester harus menulis jurnal internasional. Ini yang bikin tegang otak saraf ini. Kalau tidak dibayarkan tunjangan. Berapa jika tunjangannya profesor Indonesia? 16 juta. Ditambah gaji pokok, tunjangan anak istri 8. Ya 25 juta semua Pak. Berapa gaji profesor di Malaysia? 80 juta. Bedanya. Lebih hebat lagi Singapura. Singapura sekarang Pak termasuk negara terkaya di dunia. Padahal lebih luas Pulau Bali. Tapi SDM-nya di sana hebat. Berapa pendapatan income per kapita rakyat Singapura? 800 juta lebih per tahun. Sementara saat tadi 25 juta kali 12 hanya 300 juta per tahun. Bedanya Pak.
Padahal negara kecil tapi SDM-nya hebat. Nah, kita akhiri. Banyak bisa lihat gelisah, resah dan gelisah, resah dan gelisah, menunggu di sini. Nah, kita akhiri supaya kita tidak rakus, ingat akhirat, karena dunia sementara. Lewat lagu penutup, lagunya Dery Sudirman. Bagus sekali lagu, Pak. Kalau ini lagu dihayati, jauhkan kita dari penyakit hati, rakus, tamak, sombong, angku, hasut, menghina. Dengar apa ya? Penutup ini. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pelakor, ustaz, terakhir pi. Silakan Bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak duluan. Mudah-mudahan tausiah subuh yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.